Diberi tarik ini. Kembangkan apa tadi? Sudahkah? Belum. Lanjutan yang tadi ya. Yang sudah halaman 133. 133 sudah? Kawasan Sudahkah ini 132 nih? Sudah, Ustazah. Udah ya, halaman lanjutannya berapa, dulu. 133 kita lewatin. 34 juga kita lewatin. 35 juga. 5 juga. 36, 139. 37 juga, 38, 39, 139. Ya, minta tolong dibuka halaman 139. Perubahan lingkungan dalam jaring makanan. Rumputlah, dimakan kepiting, dimakan cumi-cumi, dimakan Sudah? ikan, Nih, dimakan hiu. perubahan lingkungan dalam jaring-jaring makanan. Nih, jaring-jaring makanan lagi nih ya, karena banyak kumpulan dari rantai makanan banyak. Sudah 139 ini. Coba. Sudah. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem akan terganggu jika ada salah satu bagian dari rantai makanan tersebut yang tidak berperan. Jika salah satu konsumen tidak ada karena diburu, habis ini konsumennya habis karena diburu, maka penyusun rantai makanan yang lainnya akan terganggu. Akibatnya terjadinya ketidakseimbangan ekosistem ya. Coba paragraf kedua. Pada musim hujan, rumput akan tumbuh subur. Hewan yang hidup di padang rumput akan mendapat makanan yang banyak. Hal ini dapat meningkatkan jumlah hewan herbivora seperti kambing, sapi, kerbau, rusa. Peningkatan jumlah hewan pemakan rumput akan meningkatkan jumlah hewan pemangsanya, yaitu ular, harimau, cheetah. Oleh karena itu, jumlah populasi karnivor pada ekosistem padang rumput akan meningkat, dan demikian seterusnya. Nah, sekarang kebalikannya. Jika musim kemarau kan populasi rumputnya berkurang, maka kambing, sapi, kerbau, dan rusa akan kelaparan. Sehingga ular, harimau, cheetah, dan singa pun kesulitan mendapatkan makanan. Jadi rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila sapi atau kambing yang seharusnya makan rumput ternyata makan tanaman yang dipelihara manusia. Sama kayak pernah dengar nggak gajah masuk ke ekosistem, ke tempat tinggal manusia itu, gajah-gajah liar masuk ke habitat manusia, ada yang monyet, kera masuk ke rumah warga itu? Ada kan sering di TV berita tuh kadang-kadang itu karena ekosistem mereka terganggu, habitatnya hilang, makanannya habis. Jadi masuk ke rumah-rumah warga. Bingung sudah mereka mau nyari makan dan itu juga memang salah manusia sih, Ustazah. Iya. Bingung mereka sudah mau nyari tempat tinggal di mana, makanannya nggak ada. Sudah, soalnya kan mereka kan bergantungnya sama alam kan. Baru kebanyakan manusia ini mengeksploitasi alam. Benar sekali. Membuang sampah. Perubahan yang terjadi pada jaring-jaring makanan bersifat alamiah dan ada pula akibat kegiatan manusia. Ya, kalau peristiwa alam kan dari gempa bumi, gunung meletus. Kalau kegiatan manusia kan penebangan, penambangan, pencemaran. Ya, coba halaman 140. Terlalu parah. Iya, halaman 140 coba dicek. Dan lain halnya dengan perubahan yang ditimbulkan. Nah ini, sama kayak ini, coba dicek ini. Pengaruh perubahan lingkungan ekosistem nih, sama. Jumlah populasi beruang menurun. Iya, coba saya tanya. Rantai makanan tidak akan terganggu selama semua komponen dari rantai makanan tersebut tetap berperan. Jika salah satu komponen rantai makanan tidak ada, komponen rantai makanan lainnya akan terganggu. Coba saya tanya, Nak. Apa yang terjadi jika populasi katak menurun? Kataknya nurun. Ular akan datang ke tempat manusia dan makan manusia. Gimana? Apa yang terjadi jika populasi katak menurun? Jika populasi katak menurun, otomatis belalangnya gimana?
Banyak. Iya, belalangnya meningkat. Kalau sudah belalangnya meningkat, berarti jagungnya Menurun. iya, tinggal dikit turun. Benar sekali. Kan nggak ada semuanya pada makan ini. Belalangnya pada makan jagung. Nggak ada yang makan ini katak, ya kan? Kalau kataknya punah. Sama halnya kayak ini. Nah, sekarang saya tanya, coba. Apa yang terjadi jika tikusnya yang turun? Tikusnya punah. Ular juga jadi kelaparan. Ular juga bisa kelaparan, ya kan ya? Meskipun ini ada kadal, ada belalang, ada katak. Tapi kalau ularnya makan tikus, tikusnya punah, ularnya bisa kelaparan, dia bisa ikut punah. Sedangkan jagungnya Ya, bisa tumbuh subur. Dia coba 130, 140, nak. sudah. Di situ ada ada rantai makanan, ada jaring-jaring makanan itu, tumbuhan, kelinci, serigala, rubah, tupai, rusa besar, dan beruang hitam. Nah, ada pertanyaannya di situ ya. Jumlah populasi beruang menurun, jumlah populasi tupai meningkat, jumlah populasi tumbuhan menurun, populasi serigala meningkat, dan jumlah populasi rusa menurun. Dikerjainnya di sini, tabel. Ya, dikerjainnya di tabel. Coba nomor 1 kita kerjain bareng-bareng. YSIT halaman 1. 41. JSIT halaman 141. Coba dikerjain. Itu kan ada nomor 1. Kita buat tabel. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 6. Populasi beruang menurun. Oke. Karena apa? Sudah. Nomor perubahan yang terjadi sama akibatnya. Ayo, kalian kerjain gimana? Gimana nak jawabannya? Hah? Kasing. Jumlah populasi beruang. Yang pertama. 1. Jumlah populasi beruang menurun. Populasi beruang menurun. Apa yang terjadi jika populasi beruang menurun? Yuk, dilihat rantai jaring makanannya. Nanti serigala jadi makin banyak, tupai juga jadi makin banyak. Tunggu, tupai harusnya makin jadi sedikit kan karena serigala mau tupai. Gimana? Kalau populasi beruang hitamnya turun? Populasi serigala dan tupai makin meningkat. Populasi serigala dan siapa? Tupai. Tupai? Rubah, ya. Populasi serigala dan rubah. Karena tupai di situ dia bisa dimakan serigala, bisa juga dimakan rubah masih ya. Nah, berarti populasi serigala dan rubah gimana? Meningkat atau menurun? Meningkat. Iya, benar sekali. Meningkat. Lanjut, nomor 2. Populasi tupai meningkat. Populasi tupai meningkat. Apa jawabannya? Tupai. Cari tupai meningkat. Serigala dan rubah akan menjadi banyak. Serigala dan rubah kenapa? Populasi serigala dan rubah juga akan meningkat. Iya, juga ikut meningkat. Sedangkan populasi tumbuhannya gimana? Berkurang. Iya, berkurang. Benar sekali. Populasi serigala dan rubah meningkat. Sedangkan
Populasi. Populasi tumbuhan berkurang ya, berkurang atau menurun. Kenapa populasi tumbuhannya berkurang? Karena tupai makan tumbuhan. Iya, karena tupainya banyak dimakan terus nanti ya. Lanjut nomor 3. Populasi tumbuhan menurun. Oh, ini bahaya nih kalau populasi tumbuhan menurun. Gimana? Kalau populasi tumbuhan menurun kan otomatis herbivoranya juga ikut turun ya. Hewan karnivora kekurangan makanan. Hewan herbivora, rusa, kelinci, tupai kan pada menurun, nggak dapat tumbuhan. Otomatis semuanya terganggu nih. Gimana nih? Hewan, kita langsung aja ya, populasi hewan herbivora. Di situ ada apa aja herbivoranya? Rusa, kelinci, tupai, menurun, sehingga populasi hewan karnivora juga ikut menurun ya. Bahaya nih kalau tumbuhannya berkurang nih. Semua kena dampak. Semuanya turun. Lanjut. Yang keempat, serigala meningkat. Menurun. Jadi jika populasi serigala meningkat, serigalanya tambah banyak nih. Apa yang terjadi? Rusa, kelinci, dan tupai berkurang. Populasi Gimana? Populasi rusa, tupai menurun. Iya, benar sekali. Populasi tupai, kelinci, dan rusa besar bisa menurun ya. Benar. Gimana ini? Apa Populasi apa? tupai, kelinci, dan rusa besar menurun ya. Sedangkan populasi beruangnya, serigalanya banyak, berarti beruang hitamnya makanannya kekurangan nggak kira-kira? Meningkat. Enggak, berarti kalau dia nggak kekurangan meningkat atau menurun? Meningkat. Iya, populasi beruangnya meningkat. Benar. Terakhir, nomor 5. Populasi rusa menurun. Apa yang terjadi jika populasi rusa menurun? Pemandangan rusa lari akan menghilang. Gimana yo, rusa turun? Tumbuhan meningkat. Tumbuhannya meningkat. Terus? Tumbuhan meningkat. Iya, serigala dan beruang hitam bisa turun ya. Populasi tumbuhan meningkat, sedangkan populasi apa ini? Serigala dan beruang hitam menurun ya. Ini dia sudah selesai. Lanjut. Kak, sudah ditulis? Yang populasi apa Ustazah? Apa? Nih. Besar ini tuh Ustazah Gede. tolong. Sudah.
Sudah Ustazah. Sudah. 10:11 sudah. Iya. Sudah Ustazah. Sudah ya? Lanjut kalau sudah. Halaman 142. 142. Sudah. 42 kita lewatin ya. 42 kita lewatin. 40 ini 3. Oh, balik lagi ke pertanyaan 5W1H. Nih, kalian sudah sering banget nih. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Ya. Coba, kata apa itu digunakan untuk menanyakan apa? Apa digunakan untuk menanyakan apa coba? Kata apa? Apa yang dimaksud? Kata apa digunakan untuk menanyakan Kabar apa? Kata apa digunakan untuk menanyakan yang dilakukan. Hah? Menanyakan apa? Ya, kalau siapa? Siapa? Seseorang. Seseorang di mana? Menanyakan apa di mana? Tempat, benar, kapan? Menanyakan waktu. Waktu, mengapa? Mengapa menanyakan apa yuk? Kejadian. Ya, kejadiannya. Kalau bagaimana? Menanyakan apa? Prosesnya. Benar sekali. Nah nih, masih ingat ya membuat kalimat tanya pada teks konfiksi. Buat pertanyaan 5W dan 1H. Ini dari kelas 4 kalian sudah buat ya. Kita lewatin aja nih. Tahu kan sudah caranya buat pertanyaan apa, siapa, di mana, ya kan? Soalnya diulang-ulang terus, begini-begini aja. Coba kalau saya tanya nih, hubungan antar makhluk hidup. Ini halaman 142, 43, 44. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Coba ada yang tahu nggak? Itu ada tuh. Di paragraf ketiga, halaman 144. Rantai makanan adalah peristiwa makan dimakan dengan urutan tertentu. Itu apa? Siapa yang berperan sebagai konsumen kedua? Di halaman 144. 144. Siapa yang berperan sebagai konsumen kedua? Ular. Siapa? Ya kan? Terus kalau misalkan kita buat mana gimana? Kita lewatin aja ya nak ya. Yang 5W1H ini soalnya sudah sering. 146 coba. 147. 147. Nah, nanti kita bahas 147 ya. Kita sampai sini dulu. Soalnya sudah jam 10.15. Besok nggak ada Zoom. Tapi ada tugas. Besok nggak ada Zoom tapi ada tugas ya. Tugasnya ini. Biar besok nggak itu. Coba diituin dulu. Nah, dicek tugasnya, diperhatiin. Mana ya? Mana ya ini ya? Ini nah tugasnya ini nah ini nah. Nah, ini dia tugasnya. Ntar saya screen. Besok nggak ada Zoom ya, tapi tugasnya ini nah. Nah, ini coba dicek LKS-nya.
Menemukan hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan, semua menggambar jaring-jaring makanan. Nah, jadi besok tugasnya kalian coba dibuka halaman 128. Contohnya ada di halaman 128. Contohnya ada di halaman 128. Sudah ketemu 128? Dah. Yang tadi itu, yang jaring-jaring itu. Sudah kan? Nah, jadi nanti kalian tulis di sini. Jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Misal ini. Misal ya, ekosistem sawah. Misalnya saya ekosistem sawah. Terus kalian gambar di sini, Nak. Gambar jaring-jaring makanannya. Ya. Digambar jaring-jaring makanannya seperti halaman 128. Seperti ini. 22. Ini ya contohnya, jadi besok buat jaring-jaring makanan begini. Ya. Ekosistemnya gimana Ustazah? Apakah boleh yang lain? Ekosistemnya boleh yang lain. Mau kalian di ekosistem laut lah, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, ekosistem sawah, boleh. Terserah kalian ekosistemnya mau pilih yang mana. Ya. Oke? Terus kalau sudah ditentuin ekosistem, kalian buat jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanannya digambar. Gambar tumbuhan, gambar ular, gambar katak, gambar belalang. Oke? Besok sampai sini ada yang ditanyain nggak untuk tugasnya besok kira-kira? Ada. Coba saya tanya lagi. Ekosistemnya tadi gimana? Boleh terserah atau enggak? Boleh. Ya, ekosistemnya terserah kalian ya. Boleh dipilih mau ekosistem sawah, ekosistem laut, ekosistem padang rumput, padang pasir, boleh. Habis itu digambar ya. Jaring-jaring makanannya digambar, bukan ditulis. Digambar. Gambar pohon. Misal nih pohon padi dimakan tikus. Berarti digambar di sini padi, terus digambar tikus. Tikus dimakan ular, digambar ularnya. Padinya dimakan burung pipit juga, ya. Digambar ya. Nah, jadi, Nak, berarti kalian besok itu buatnya kayak begini. Tugasnya gambarnya kayak begini. Kayak begini. Nah, ini. Ini kira-kira kalau saya tanya, ini terjadi dalam ekosistem mana nih? Darat. Iya, ekosistem darat di bagian padang Rumput. padang rumput. Jadi kalian gambar ya, digambar bukan ditulis, pohon digambar. Atau boleh ini. Kalau ini biasanya terjadi di mana? Ekosistem mana ini? Ekosistem Sawah. Iya, ekosistem sawah. Jagung kan di sawah ya. Sawah atau kebun ya, digambar ya, Nak ya, besok ya. Buat ini juga boleh sudah ini. Ini terjadi di ekosistem sawah. Ya. Oke, sudah? Ada yang ingin ditanyain? Nggak ada? Nah, kalau sudah digambar, terus ditentukan mana produsen, mana konsumen 1, tulisi mana konsumen 2-nya, konsumen 3, konsumen 4, ya, gitu ya. Ini jagung produsen, belalang konsumen 1, katak konsumen 2, kadal konsumen 2, tikus konsumen berapa? tikus. Konsumen 1, ini makan jagung ini, konsumen 1. Ularnya ini konsumen berapa? 2 dan kalau dia dari tikus dia konsumen 2. Kalau dia dari kadal konsumen keberapa? 3. Ya, ditulisin gitu ya. Ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyain nggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita tutup yuk dengan bacaan sekali. Astagfirullahaladzim.